Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi pemikiran Gus Dur mengenai Islam klasik. Dilihat dari sejarah hidupnya, Gus Dur mempunyai tradisi pemikiran Islam klasik yang kuat, tetapi sekaligus diimbangi dengan wawasan modern. Bacaannya atas karya Lenin dan Marx, serta pergulatan dalam wacana politik nasional telah membentuk sebagai sosok Islam modernis. Di samping itu, pengalaman politik dan aspirasi tokoh-tokoh Islam terdahulu dipahami betul sehingga ia tidak mau mengikuti alur yang dilihatnya telah gagal. Dengan latar belakang itu, tidak heran jika arah pemikiran menjauh model politik aliran. Untuk lebih memudahkan memahami model pemikirannya, sebenarnya Gus Dur sendiri telah membuat semacam tipologi tentang pendekatan yang digunakan umat Islam dalam usaha menampilkan citra Islam dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, ada 3 varian dalam hal ini, yaitu 1. Pendekatan sosial politik, 2. Pendekatan kultural, dan 3. Pendekatan sosiokultural. Pertama, pendekatan sosial politik. Ini menekankan perlunya keikutsertaan dalam sistem kekuasaan yang ada. Tendensinya adalah menampilkan watak ideologis Islam serta menonjolkan sifat eksklusivistik Islam terhadap agama dan paham ideologis lain. Kepentingan Islam adalah koridornya dan solidaritas Islam adalah tali pengikat. Sikap sekretarian sangat mudah berkembang dalam pendekatan seperti ini. Kedua, pendekatan kultural. Pendekatan yang semata-mata kultural ini berkehendak untuk mewujudkan Islam dalam kesadaran hidup sehari-hari tanpa keterikatan dengan kelembagaan apapun, kecuali dalam konteks penyebaran Islam secara budaya itu sendiri. Meskipun lebih menekankan wawasan universal Islam sebagai sebuah peradaban dunia, namun sering terjadi mutasi watak pendekatan Islam ke dalam kehidupan ketika sejumlah proponennya berubah menjadi penuduh pihak lain mengganggu sistem kekuasaan. Coraknya yang semula inklusif bisa berubah menjadi pandangan historis yang menuding kelompok lain sebagai penyebab ketertinggalan umat Islam. Ketiga, pendekatan sosiokultural. Ini menekankan pada sikap mengembangkan pandangan dan perangkat kultural yang dilengkapi oleh upaya pembangunan sistem kemasyarakatan yang sesuai dengan wawasan budaya yang ingin dicapai. Pendekatan ini lebih mementingkan aktivitas budaya dalam konteks mengembangkan lembaga-lembaga yang dapat mendorong transformasi sistem sosial secara evolutif dan gradual. Di sini tidak dipentingkan sikap untuk masuk ke dalam sistem kekuasaan atau tidak. Dalam pendekatan ini dapat dengan mudah dimasukkan agenda Islam ke dalam agenda nasional bangsa secara inklusivistik. Model ketiga inilah yang sebetulnya dipilih oleh Gus Dur, yang mana menginginkan Islam menjadi kekuatan komplementer bagi kehidupan bangsa secara keseluruhan. Ia secara konsisten menolak Islam dijadikan ideologi dan sistem politik alternatif, apalagi sebagai faktor tanding yang bersifat disintegratif terhadap kehidupan bangsa. Sampai di sini sudah dapat ditangkap setrum pemikiran politiknya, yaitu bahwa Islam mengutamakan politik sebagai moralitas dan bukan politik sebagai institusi. Dasar pemikiran itu jelas hendak mengembangkan etika sosial yang memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan penyejahteraan kehidupan umat manusia, baik melalui bentuk masyarakat yang bernama negara atau luarnya. Fungsionalisasi etika sosial dapat saja berbentuk pengundangan melalui hukum formal maupun sekedar melalui penyadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan nyata.